Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Amelia Narsa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 April Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang International Financial Market. Kita langsung saja ya ke materinya. Yang pertama, ada pengertian pasar keuangan internasional. Baik, kita lanjut. Untuk pasar keuangan internasional merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual, dan subjeknya adalah antar negara yang bersangkutan untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli. Dalam pasar keuangan internasional, pertemuan antara pembeli dan penjual itu memiliki negara sebagai cara, termasuk penggunaan bursa efek. Kita lanjut ya, materi selanjutnya itu ada motif menggunakan pasar keuangan internasional, di mana adanya batasan-batasan membuat pasar aset real atau aset keuangan tidak dapat berintegrasi secara sempurna. Berikut terdapat beberapa motif terjadinya pasar keuangan internasional yang menjadi alasan terjadinya transaksi keuangan antar negara. Di antaranya adalah yang pertama itu ada motif untuk memberikan kredit dalam pasar asing, yang terdiri dari tingginya tingkat suku bunga asing, tafsiran kurs mata uang, dan diversifikasi internasional. Yang kedua itu ada motif untuk meminjam pasar dari pasar asing, yang terdiri dari tingkat suku bunga yang rendah, tafsiran kurs mata uang asing. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pasar keuangan internasional. Yang pertama itu ada pasar valuta asing. Pasar valuta asing tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. Aktivitas dalam pasar valuta asing berupa pertukaran valuta asing yang dilakukan perorang maupun perusahaan atau pemerintahan. Para pelakunya valuta asing ini terdiri dari pihak-pihak yang terlibat seperti bank umum, bank sentral, para dealer valuta asing, termasuk perusahaan-perusahaan jasa penukaran mata uang atau valuta asing. Untuk tipe-tipe transaksi pada valuta asing itu terdiri dari value today, value spot, value tomorrow, transaksi spot, transaksi forward, transaksi swap, dan transaksi option. Yang kedua ada pasar euro currency. Pasar euro currency atau yang sekarang disebut dengan pasar euro currency merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dolar AS yang didepositkan pada bank-bank Eropa. Yang ketiga ada pasar euro kredit. Pasar euro kredit ini merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli kredit berjangka waktu jatuh tempo 1 tahun atau lebih yang diberikan oleh Eurobank. Dan yang terakhir ada pasar Eurobond. Pasar Eurobond itu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli obligasi-obligasi yang dijual di luar negara dari valuta yang mendominasi obligasi yang dimaksud. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada perbandingan pasar keuangan internasional dan bagaimana pasar keuangan internasional itu mempengaruhi nilai emisi. Kita langsung aja ya, untuk pergerakan arus kas asing ini dari suatu MNC itu dibagikan menjadi 4 kelompok. Dan yang pertama itu ada perdagangan asing dengan klien bisnis atau ekspor dan impor. Yang kedua itu ada investasi asing langsung atau akuisisi aset real asing. Dan yang ketiga ada investasi jangka pendek atau pendanaan dalam bentuk sekuritas asing. Dan yang terakhir ada pendanaan jangka panjang dalam bentuk obligasi internasional atau bursa asing. Selanjutnya kita akan membahas tadi kasus tentang Deutsche Bank dan resiko spiller sistem keuangan. Pada kasus ini, sebuah permasalahan tengah dihadapi oleh salah satu bank investasi terbesar di dunia. Deutsche Bank pada 16 September 2016, Department of Justice Amerika Serikat meminta penalti sebesar 14 miliar US dollar atas Deutsche Bank untuk menyelesaikan kasus kesalahan penjualan subprime mortgage. Kesalahan penjualan tersebut terjadi sebelum krisis global 2018 pada saat harga perumahan Amerika Serikat itu mengalami booming. Akhirnya pasar merespon tuntutan tersebut secara negatif. Terbukti dari merosotnya saham Deutsche Bank, perwakilan Deutsche Bank Indonesia menyatakan bahwa isu kebangkrutan Deutsche Bank itu tidak benar. Kondisi keuangan Deutsche Bank Indonesia masih tergolong baik. Terbukti dari laporan keuangan kuartal keduanya yang menunjukkan net revenue 7,5 miliar euro dan net income 270 juta euro. Baik, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata maupun ucapan.
Saya tutup saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum